Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial penggunaan program pembukuan untuk UMKM akuaja.id. Baik, kali ini saya akan mentutorialkan untuk penggunaan program akuaja.id untuk bisnis produksi massal. Diperuntukkan untuk jenis bisnis pabrik. Oke, alur bisnisnya yaitu dari bahan baku diproduksi dan menghasilkan barang jadi. Setelah menjadi barang jadi baru dijual. Jika alur bisnisnya di luar yang ini berarti bukan untuk produksi massal. Bisa masuk ke jenis bisnis perdagangan, jasa, F&B atau produksi pesanan. Selanjutnya karakter produksinya yaitu produknya sama. Siapapun yang beli produknya tetap sama, yaitu contohnya seperti motor, sepatu, baju. Adapun produksi pesanan, setiap produk yang dibeli antara customer satu dan customer yang lainnya itu berbeda. Contohnya, membeli mebel. Untuk customer A mungkin ukurannya 10 meter kali 10 meter. Tapi di customer yang lainnya, bisa saja ukurannya 5 kali 4 meter. Oke, selanjutnya kita mulai ke pengaturan. Baik, langsung saja ke programnya. Nah, di sini sudah ada menu-menunya, tinggal diklik saja menu pengaturan. Jadi menu pengaturan ini ada pengaturan umum, pengaturan produk, pengaturan pengeluaran, dan di sampingnya ada pengaturan bahan baku. Kita mulai dari nama usaha. Contohnya Akuaja Manufacturing. Selanjutnya ada nomor WhatsApp. Saya isi ngasal saja. Untuk alamatnya Majalengka, Jawa Barat. Nah, untuk alamat lebih baik diisi lengkap sesuai dengan yang ada di faktur biasanya, karena ini akan menjadi sumber alamat yang dituangkan di faktur. Selanjutnya ada rekening. Di sini disediakan untuk 4 rekening atau penempatan uang. Nah, ini untuk nama rekeningnya bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Contohnya uang kas, uang yang ada di tangan, yang ada fisiknya. Selanjutnya ada rekening BSI, yaitu uang yang disimpan di bank BSI, di rekening BSI. Untuk yang lainnya bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk saldonya tinggal dihitung, setelah dihitung dimasukkan. Contohnya di sini ada 5 juta. Di rekening BSI ada 20 juta. Baik, untuk yang lainnya kita tidak merubah namanya, hanya diisikan saldonya saja. Contohnya di sini ada 5 juta lagi di rekening kas D. Di rekening kas D ada 7 juta. Oke, untuk piutang kita lihat definisinya. Nah, di sini piutang yaitu tagihan pada pihak lain. Contohnya ada customer yang masih ngutang. Nah, itu dihitung dulu jumlahnya berapa, lalu dimasukkan. Selain piutang customer juga bisa piutang pribadi atau piutang ke bank atau piutang dari perorangan. Contohnya ngasih pinjam ke karyawan, ngasih pinjam ke teman atau ke tetangga-tetangga. Ini dimasukkan juga jika menggunakan uang kantor atau uang perusahaan. Selanjutnya ada utang. Kita lihat definisinya, yaitu tagihan kepada Anda, kepada perusahaan. Jadi perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar. Nah, itu dihitung dulu jumlahnya berapa dan dimasukkan. Contohnya ada piutang 10 juta. Ada utang 5 juta. Nah, nilai-nilai ini akan otomatis masuk ke laporan keuangan. Kita lihat laporan keuangan. Nah, di sini nama akan otomatis masuk. Nah, di sini tadi merubah nama rekening uang kas, saldonya 5 juta sesuai dengan yang diinput di pengaturan. Rekening kas BSI menjadi 20 juta, rekening kas C jadi 5 juta dan D 7 juta. Totalnya ada 37 juta. Selanjutnya ada piutang. Piutang masuk.
yang 10 juta yang sesuai di pengaturan. Lalu kewajiban, ada utang. Utang 5 juta sesuai dengan yang diinput di pengaturan. Oke, balik lagi ke bagian pengaturan. Nah, selanjutnya ada pengaturan produk. Di sini tinggal dimasukkan nama produknya. Kita ambil contoh biar mudah dan bisa dipahami untuk semua jenis bisnis. Saya namakan produk A. Selanjutnya produk B, produk C. Oke, untuk contoh hanya 3. Nah, ini bisa menampung untuk 100 jenis produk. Jika ada yang membutuhkan lebih dari itu, bisa menghubungi admin. Harga jualnya, contohnya untuk produk A harga jualnya 100.000. Untuk produk B 150. Untuk produk C 90.000. Nah, untuk harga jual bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan, bisa dirubah di sini atau dirubah di penjualan, di transaksi penjualan. Selanjutnya ada quantity. Nah, ketika awal menggunakan program akuaja.id, dihitung dulu persediaan produknya ada berapa. Contohnya di sini punya 100. Satuannya pieces. Biaya produksi persatuannya, biaya produksinya modalnya berapa. Contohnya untuk satu piecesnya menghabiskan biaya 50.000. Oke, ini total akan otomatis. Selanjutnya produk B punya persediaan 200 pieces. Untuk satuan bisa pieces, kilogram, gulung, meter, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Untuk produk C contohnya ada 150 pieces lagi. Untuk biaya produksi satuannya yang ini contohnya 75.000. Untuk produk C contohnya 40.000. Nah, angka-angka ini akan otomatis masuk ke persediaan produk. Nah, di sini akan tercatat sebagai persediaan awal. Untuk hasil produksi, penjualan, dan persediaan akhir belum terpengaruhi karena belum ada hasil produksi dan penjualan. Baik, kembali lagi ke pengaturan. Selanjutnya ada pengaturan pengeluaran. Nah, di pengaturan pengeluaran ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk yang bertanda hijau seperti ini jangan dirubah karena ini udah berkaitan dengan sistem. Baik, untuk pengaturan pengeluaran tinggal diketik saja untuk jenis pengeluarannya. Contohnya biaya retribusi. Semudah itu, hanya tinggal diketik. Selanjutnya ada pengaturan bahan baku. Nah, di sini disediakan untuk 10 jenis bahan baku. Jika kebutuhannya lebih dari itu bisa menghubungi admin. Contohnya bahan baku. Agar lebih mudah dipahami untuk jenis bisnis yang banyak, saya mencontohkannya dengan bahan baku A, B, dan C. Disingkat saja biar lebih singkat. BB, BBA, BC, BBB, B-nya 3. Terus BBC. Nah, untuk contoh hanya 3 agar lebih mudah dipahami kuantitinya. Contohnya punya persediaan stoknya ada 100 kilo. Untuk B ada 50 kilo. Untuk C ada 150 kilo. Dimasukkan harga beli per kilonya. Contohnya ini 10.000. Yang ini 5.000. Yang ini 20.000. Untuk total akan otomatis dan ini akan masuk ke persediaan bahan baku. Kita klik laporan, lihat persediaan bahan baku. Ini akan tercatat secara otomatis di buku persediaan. Selain itu juga akan otomatis masuk ke laporan keuangan sebagai persediaan bahan baku 6.500.000 dan persediaan produk 26 juta. Ini otomatis tidak harus ngapa-ngapain.
Oke, selanjutnya kita ke transaksi produksi. Baik, tinggal diklik menu produksi di bagian atas ini. Nah, untuk langkah pertama pilih dulu produk apa yang diproduksi. Contohnya produk A. Nah, produk A ini menghasilkan berapa pieces? Contohnya menghasilkan 10 pieces produk. Nah, bahan apa aja yang digunain untuk menghasilkan 10 produk ini, 10 pieces produk A ini? Kita pilih bahan baku A. Contohnya menghabiskan 10 kilo. Karena satuannya kilo tadi di pengaturan. Kalau udah, tambahkan. Nah, kalau dalam satu produk ini menggunakan lebih dari satu bahan baku, apa yang harus dilakukan? Tinggal pilih lagi aja. Bahan baku B contohnya menghabiskan 5. Kalau udah, tinggal ditambahkan. Oke, selanjutnya masih kurang lagi. Ternyata untuk produk A itu membutuhkan bahan baku C juga. Klik bahan baku, tambahkan, pilih bahan baku C, masukkan jumlah bahan yang habis untuk digunakan menghasilkan 10 pieces produk A. Contohnya menghabiskan 3 kilo. Oke, otomatis total biayanya akan keluar. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung diisi berdasarkan tarifnya. Contohnya proses produksinya untuk mencetak. Nah, untuk mencetak ini dibutuhkan 10 orang atau 10 kali cetakan. Masukkan kuantitinya, masukkan total biayanya. Contohnya untuk menghasilkan 10 produk A itu harus dicetak sebanyak 10 kali dan menghabiskan biaya tenaga kerja sebanyak 100.000. Berarti satu piecesnya 10.000. 100.000. Oke, kalau udah ditambahkan. Nah, setelah udah semuanya beres, klik simpan. Oke. Nah, dari transaksi tadi akan masuk secara otomatis ke laporan persediaan. Laporan produksi juga masuk. Kita lihat di laporan produksi terlebih dahulu. Yang tadi produk A diproduksi sebanyak 10 pieces. Biaya bahan bakunya habis 410.000, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 100.000. Jadi total biaya produksinya 510.000. Nah, data yang ini akan otomatis masuk ke laporan persediaan. Kita klik laporan, pilih laporan persediaan produk. Nah, bisa dilihat di sini produk A. Persediaan awal ini dihasilkan dari pengaturan, terus hasil produksi akan otomatis masuk tanpa harus ngapa-ngapain sesuai dengan yang diinput di menu produksi. 10 pieces, harga satuannya 51.000 untuk biaya produksinya dan total biaya produksinya 510.000. Jadi persediaan akhirnya yaitu ada 110. 110 itu dari mana? Dari persediaan awal 100 pieces dan hasil produksi 10 pieces. Total biaya produksi per unitnya yaitu 50.090,91 rupiah, atau total biaya produksi untuk 110 pieces itu 5.510.000 rupiah. Oke, kita coba lagi untuk yang lainnya. Produksi, pilih produknya, produk B. Produk B yang dihasilkannya contoh 10 lagi. Pilih bahan bakunya, bahan baku A menghabiskan 5 contohnya. 5 kilo produk bahan baku A. Tambahkan, kemudian kalau masih ada lagi bahan baku yang mau ditambahkan, tinggal klik pilih contohnya bahan baku B. Menghabiskan 10 kilo bahan baku B, tambahkan, kemudian bahan baku C. Contohnya menghabiskan 5 kilo lagi. Tinggal klik tambah. Gimana kalau biaya tenaga kerja langsungnya tidak ada? Tinggal diabaikan saja, langsung disimpan. Oke.
Nah, ini juga akan otomatis masuk ke laporan produksi. Nah, di sini 10 pieces hasil produksinya, biaya bahan bakunya 650.000, biaya tenaga kerja langsungnya tidak ada. Terus total biaya produksinya 650.000. Kita lihat ke laporan persediaan produknya. Nah, di sini sama hasilnya sama. 10 pieces, harga satunya 65.000, totalnya 650.000. Dan akan secara otomatis diakumulasikan di persediaan akhir. Baik. Oke. Kalau masih mau coba lagi biar lebih jelas, kita pilih produk C. Hasilnya 15. Nah, untuk 15 produk C dibutuhkan contohnya cuma satu bahan baku, apakah bisa? Bisa. Contohnya ini menghabiskan 20 kilo bahan baku A. Tambahkan, kalau biaya tenaga kerja langsungnya contohnya untuk 15 produk C ini membutuhkan biaya cetak sebesar 150.000. Maka masukkan deskripsi pekerjaannya, mencetak. Kuantitinya ini 15, biayanya 150.000. Klik tambah, kemudian simpan. Oke, kita lihat lagi ke laporan produksi. Dan di laporan produksi otomatis masuk. Biaya bahan bakunya untuk 15 pieces produk C 200.000, biaya tenaga kerjanya 150.000. Jadi total biaya produksi untuk 15 pieces sebesar 350.000. Oke, kita lihat ke persediaannya. Nah, di persediaan ada persediaan awal 150.000, hasil produksi 15, jadi persediaan akhirnya 165. Selanjutnya kita masuk ke ke transaksi penjualan. Baik, contohnya kita langsung saja, nama pelanggannya Agus. Pilih produk yang dijualnya, contohnya produk A, kuantitinya 10. Kalau udah, klik tambah. Nah, gimana kalau Agus ini selain beli produk A, dia juga beli produk B dan C? Kita tambahkan produk B. Dan ini produk B pun Agus membeli 10 pieces. Untuk harga satuan, jika harganya mau dirubah, bisa tinggal diketik aja 160.000 contohnya. Setelah itu tambahkan. Oke, kalau produk C, produksinya juga dia beli 10. Tambahkan. Baik, setelah itu, nah kalau mau ada transaksi yang salah, bisa dibatalkan. Klik batal, otomatis akan bersih lagi. Oke, kita ulangi. Agus, pilih produknya produk A, kuantitinya beli 10. Tambahkan. Produk B, beli 10 juga. Tambahkan. Produk C, beli 10 juga. Tambahkan. Oke, selanjutnya kalau mau kasih diskon, tinggal dimasukkan jumlah diskonnya di sini. Kita kasih contoh, kasih diskon 50.000. Oke, total yang harus dibayarnya jadi 3.350.000. Nah, gimana kalau Agus ini ngutang, gak bayar semua? Contohnya Agus cuman bayar 350.000. Tinggal di input aja jumlah uang yang terima. Jadi ada piutang sebesar 3 juta. Nah, uang yang 350.000 ini diterima menggunakan rekening yang mana? Contohnya kalau kas, ngasih uang langsung, berarti pilih uang kas. Kalau ditransfer ke rekening BSI, berarti pilih rekening BSI. Kita ambil contoh uang yang 350.000 ini secara tunai, uangnya uang fisik. Kita pilih uang kas. Kalau udah, klik simpan. Nah, setelah itu akan otomatis mencetak faktur dalam bentuk PDF. Di faktur ada nama perusahaan, alamat, dan nomor WhatsApp yang diinput di pengaturan. Ada tanggal transaksi dan nomor fakturnya. Terus selain itu ada produk yang dijual.
jumlah piecesnya dan harga per piecesnya. Total, dan di sini ada rinciannya lagi. Ada total belanjanya berapa, 3.400.000, ada diskon dan potongan 50.000. Total yang harus dibayarnya 335.000, pembayaran 350.000, dan piutang 3 juta. Untuk format faktur bisa disesuaikan, tinggal hubungi admin aja. Baik, selanjutnya kita lihat hasil inputan tadi itu akan masuk ke mana. Akan masuk ke laporan. Pertama dia akan masuk ke laporan penjualan. Nah, di sini. Jadi akan tahu berapa jumlah yang terjual. Nah, untuk periodenya bisa disesuaikan, bisa harian, bulanan, dan tahunan. Tinggal diganti aja ininya. Berhubung ini baru ada satu transaksi, maka kita tidak ubah. Di sini produk A 10 pieces. Nilai penjualannya 1 juta. HPP-nya atau harga modalnya sebesar 500.909 rupiah. Jadi ada laba kotor 499.000 sekian. Untuk produk B terjual 10. Nilai penjualannya 1.500.000. Modalnya HPP-nya 745.000 sekian. Laba kotornya 750.000 sekian. Oke, selanjutnya produk C terjual 10 juga. Nilai penjualannya 900.000. HPP-nya cuma 384.000. Jadi punya laba kotor 515.000 sekian. Nah, jadi ini dipermudah untuk pemilik perusahaan agar mengetahui produk mana nih yang laba kotornya paling bagus. Oke, baik. Selain itu akan masuk ke laporan penjualan. Udah. Laporan keuangan. Pertama laporan kas dulu. Kita lihat. Nah, di laporan penerimaan kas dari penjualan. Nilai penjualannya itu di sini disajikan per rekening. Rekening uang kas, rekening BSI, rekening kas C, dan rekening kas D. Nilai penjualannya berapa nih? Ada 3.400.000. Diskon potongannya 50.000, penjualan bersihnya 335.000 sesuai yang diinputkan. Nah, kas yang diterimanya kan tadi cuma 350.000, jadi dilaporkannya hanya 350.000. Sisanya adalah piutang usaha. Oke, nah di sini di akhir di laporan arus kas akan ditampilkan untuk rekening uang kas, saldo awalnya 5 juta, pertambahan atau pengurangan kasnya 350.000. Kalau ada kurungnya berarti berkurang, kalau tidak ada kurungnya berarti bertambah. Jadi saldo akhirnya 5.350.000. Jadi Pak Bos ini gak usah ngitung-ngitung manual lagi, sudah otomatis sama programnya. Oke, selain masuk ke laporan kas, otomatis juga masuk ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan akan dilaporkan penjualannya, yaitu senilai penjualan. Harga pokoknya berapa? Ada 1.630.000 dari 3 jenis produk. Jadi ada laba kotor 1.769.000. Diskon potongannya 50.000. Jadi laba sebelum beban operasionalnya sudah bisa diketahui. 1.719.000 sekian. Tanpa harus ngapa-ngapain, cukup input transaksi aja. Nah, di sini otomatis laba bersihnya pun bisa diketahui. Oke, di sini ada laporan perubahan modal. Jadi labanya bertambah atau berkurang. Jika bertambah tidak ada kurungnya, jika berkurang ada kurungnya di sininya. Baik, selanjutnya di neracanya juga otomatis terubah. Ini uang kas ada 5.350.000 sesuai dengan yang di laporan kas. Baik. Nah, selain itu ada laporan utang. Laporan utang dan laporan piutang. Nah, berhubung tadi penjualan, berarti kan kalau penjualan piutang. Agus yang utang ke perusahaan. Kita lihat di laporan piutang. Nah, ini ada Agus, nama pelanggannya. Nomor transaksinya 001. F-nya itu buat faktur. Tanggalnya 22 Mei, piutangnya 3 juta. Pembayarannya belum ada dan sisa piutangnya
3 juta. Ada jatuh tempo karena belum di set, jadi tahun 1990. Oke, selanjutnya kita ke transaksi penerimaan piutang. Tadi kan Agus udah ngutang nih 3 juta. Nah, gimana cara inputnya kalau Agus tadi bayar? Oke, kita masuk ke menu piutang. Kita pilih nomor fakturnya, faktur 001. Nah, akan otomatis ditampilkan jumlah piutangnya berapa, sisa utangnya berapa. Contohnya kita menerima pembayaran dari Agus 2 juta. Terangannya akan tetap belum lunas. Dipilih metode pembayarannya. Nah, uang yang 2 juta ini diterimanya dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk uang cash, uang fisik, berarti pilih uang kas. Kalau ditransfer melalui rekening, pilih rekening yang menerimanya. Contohnya Agus mentransfer ke rekening BSI. Kita pilih rekening BSI. Tanggal faktur dan namanya otomatis ada. Biarkan saja, jangan diubah-ubah. Kalau udah, klik simpan. Oke. Nah, hasil inputan tadi akan otomatis mengurangi nilai utang Agus. Kita lihat di laporan piutang. Nah, di sini kita bisa lihat Agus, nomor transaksinya faktur 0001 tanggal 22 Mei, transaksi penjualannya, piutangnya 3 juta, pembayarannya 2 juta, sisa piutangnya jadi 1 juta. Nah, ini akan otomatis juga masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan di bagian neraca. Piutangnya akan menjadi 11 juta. 11 juta ini dari mana? Kita lihat dari pengaturan 10 juta dan dari sisa utang Agus 1 juta. Baik. Nah, kalau Agus mau lunasin yang 1 juta gimana caranya? Kita masuk lagi ke menu piutang. Pilih nomor fakturnya, masih nomor faktur nomor 1. Otomatis yang ditampilkan hanya 1 juta. Kita input 1 juta. Nah, untuk keterangannya otomatis akan lunas. Pilih metode pembayarannya, contohnya sekarang menggunakan uang kas, uang fisik. Klik simpan. Oke, berhasil. Kita lihat laporan piutangnya. Nah, ini otomatis terupdate ya. Jadi piutangnya 3 juta, udah dibayar 3 juta, jadi sisa piutangnya 0. Kita lihat lagi ke transaksi piutang, kita pilih lagi yang Agus. Nah, di sini akan 0, nggak akan memunculkan nilai. Kalau kita maksain, coba apa yang akan terjadi kalau kita maksain input, padahal utangnya udah nggak ada. Nah, programnya akan nolak karena piutang sudah lunas, transaksi tidak dapat diproses. Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Nah, kalau mau bersihin lagi gimana caranya? Tinggal klik batal. Oke, semuanya akan bersih seperti semula. Transaksi selanjutnya, transaksi pembelian. Karena penjualan dan penerimaan utang udah beres, kita masuk ke transaksi pembelian bahan baku. Contohnya mau beli bahan baku. Bahan baku A, beli 50 kilo. Harga totalnya berapa nih? Kita masukin aja harga totalnya, bukan harga per kilonya. Kita lihat dulu harga sebelumnya berapa, biar tidak terlalu jauh. Nah, pas awal di pengaturan itu 10.000. Baik. Contohnya harganya naik jadi 12.000 per kilonya. Bisa diketik langsung, atau kalau males ngitung tinggal dimasukin aja. Klik quantity kali harganya 12.000. Otomatis menjadi dihitungkan. Kalau udah, klik tambah. Nah, kalau selain beli bahan A dan ada lagi yang mau ditambahkan, gimana caranya? Tinggal pilih jenis produk, pilih bahan bakunya. Bahan baku B ini, contohnya kita beli 100 kilo. Kita lihat dulu harga sebelumnya. Harga sebelumnya 50.000. Oke.
Contohnya ini naik juga, yang tadinya 50.000 jadi 55.000. Seperti biasa, tinggal dipilih kotak quantity dikalikan harganya 52.000. Klik tambah. Kalau masih mau menambahkan produk, tinggal pilih produknya, yaitu bahan baku, bukan produk jadi. Ini adalah produk yang dibelinya, bahan baku cat contohnya. Ini beli 100 juga, harganya naik juga, yang tadinya 20.000 jadi 25.000. Kalau udah, tambahkan. Setelah itu pilih metode pembayarannya, contohnya dibayar melalui rekening BSI. Nama suppliernya Toko Jaya Abadi. Nah, kalau ada potongan di input aja di sini. Kita asumsikan nggak ada potongan. Pembayarannya gimana kalau perusahaan kitanya itu ngutang, cuman bayar 300.000. Jadi ada sisa pembayaran 8 juta. Kalau udah, klik simpan. Oke, nah inputan ini akan masuk ke mana? Inputan ini akan masuk ke laporan persediaan bahan. Nah, bisa dilihat. Produk A tadi udah beli 50, persediaan bahan baku B beli 100, bahan C juga beli 100. Digunakan untuk produksi 35, 15, dan 8 kilo. Nah, ini akan dilaporkan untuk persediaan akhir. Gimana cara ngitung persediaan akhir? Kita bisa lihat rumusnya langsung. Nah, kalau ada notif seperti ini, tinggal unprotect aja. Klik review unprotect. Tapi lebih amannya diprotect aja biar rumusnya nggak kehapus atau nggak kerubah. Baik. Nah, rumusnya itu yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi penggunaan untuk produksi. Untuk harga persatuannya yaitu rata-rata, dan ini juga akumulasi dari persediaan awal, pembelian, dan penggunaan untuk produksi. Baik, dan itu akan masuk ke laporan utang. Nah, tadi kan belum lunas, baru bayar 300.000. Di sini perusahaan punya utang ke Toko Jaya Abadi besar 8 juta. Baik, bagaimana cara bayarnya? Oke, kita tinggal masuk ke utang. Pilih nomor transaksinya, TPP transaksi pembelian 8 juta, ada utangnya, kita masukkan bayar 5 juta aja dulu. Baik, pilih uang 5 juta ini dikeluarkan dari rekening yang mana? Contohnya dari BSI. Klik simpan kalau udah. Baik, kita lihat ke laporan utangnya. Otomatis akan mengurangi nilai utang. Jadi sisa utangnya cuma 3 juta lagi. Kalau mau lunasin gimana? Sama aja, tinggal masuk ke menu utang, pilih nomor transaksinya. Utangnya update jadi 3 juta, kita masukkan 3 juta. Kita pilih metode pembayarannya, contohnya dari BSI lagi. Klik simpan. Kita lihat update-nya. Laporan utang. Sekarang pembayarannya jadi 8 juta, sisa utangnya jadi 0. Oke, sangat mudah untuk penggunaannya. Intinya hanya mengisi inputan-inputan di sini. Untuk piutang, utang, penjualan, pembelian, dan produksi, semudah itu. Hanya tinggal mengisi di sini. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke transaksi pembayaran. Pembayaran apa? Pembayaran untuk pengeluaran operasional. Oke, kita masuk ke menunya, yaitu menu pembayaran yang ini. Klik satu kali. Untuk nomor transaksi biarkan, ini adalah otomatis. Tinggal pilih aja jenis pengeluarannya. Contohnya pembayaran upah tenaga kerja langsung. Berapa yang dibayarkannya? Contohnya di sini 100.000. Bisa isi dulu penerimanya,
karyawan, atau bisa langsung namanya juga, contohnya Budi. Keterangannya gajian, jumlahnya 100.000. Hanya contoh, mungkin nominalnya lebih besar. Ini agar lebih mempermudah pemahamannya. Nah, uang 100.000 ini dikeluarin dari uang yang mana? Kalau ditransfer melalui bank, ya tinggal dipilih bank yang mentransfernya. Kalau uang cash fisik, tinggal pilih uang kas. Oke, kita contohkan uang fisik, uang kas. Kalau udah, klik tambah. Nah, kalau mau sekalian nge-inputnya, bisa? Bisa. Contohnya pembelian perlengkapan, kayak beli kertas, beli bahan-bahan kebersihan, bisa memilih pembelian perlengkapan. Penerimanya toko ATK. Keterangan beli ATK, kertas, jumlahnya 50.000. Nah, uang yang 50.000 ini ditransfer melalui bank BSI. Pilih aja banknya. Kalau udah, klik tambah. Selanjutnya bayar listrik. Penerimanya PLN, contohnya keterangan bayar listrik bulan April, jumlahnya 300.000. Pilih rekeningnya, metode pembayarannya uang kas, contohnya tambahkan. Selanjutnya pembayaran telepon dan internet. Penerimanya Telkom. Keterangan bayar wifi, jumlahnya 250.000. Dibayar melalui rekening BSI. Tambahkan, ini bisa muat sampai 15 transaksi, 15 baris. Kalau udah, klik simpan. Oke. Nah, data yang diinput ini akan masuk ke laporan kas, laporan laba rugi. Kita lihat di laporan kas. Di laporan kas akan ditampilkan untuk pembayaran upah tenaga kerja langsung, berapa nominalnya, dan dibayar melalui rekening mana. Ada, bisa didetek di sini. Terus pembelian perlengkapan, nominalnya berapa, contohnya di sini 50.000, dibayar melalui rekening BSI, dan seterusnya. Nah, dengan adanya laporan arus kas ini, si bos bisa tahu nih, uang ini habis untuk apa. Jadi lebih jelas dan nggak akan pusing mikir-mikir uang ini habis kemana ya, dari mana ya. Nah, untuk mengatasi masalah itu, kami siapkan laporan pengeluaran kas atau laporan arus kas. Nah, inputan tadi di pengeluaran akan masuk ke laporan keuangan secara otomatis. Bisa dilihat di laporan laba rugi. Dan di laporan laba rugi ini akan ditampilkan di beban pengeluaran operasional, yang hasilnya akan mempengaruhi laba bersihnya. Baik, cukup sekian tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.